Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Diriwayatkan dari Atiyah Al-Aufi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Isa alaihi salam pernah diutus oleh ibunya menemui seorang ulama untuk belajar. Lalu sang pengajar berkata kepada Isa, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Isa bertanya, apakah Bismillah itu? Orang itu menjawab, tidak tahu. Lalu Isa berkata, al-ba'u baha'ullahi was-sinu sana'ullahi wal-mimu mulkuh. Huruf ba adalah kemegahan Allah, huruf sin adalah keluhuran Allah, dan huruf mim adalah kerajaan atau kekuasaannya. Abu Bakar Al-Warraq berkata, Bismillahirrahmanirrahim merupakan salah satu taman surga. Setiap hurufnya mempunyai penafsiran masing-masing secara khusus. Para ulama berpendapat bahwa lafaz bismillah berarti penggunaan segala sesuatu dengan sebelah kanan. Bertabarruk atau mengharap berkah, dan perintah kepada manusia untuk mengawali segala sesuatu baik dalam ucapan maupun perbuatan dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah membuka kitabnya dengan kalimat itu. Para ulama berbeda pendapat mengenai asma Allah dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Khalil ibnu Ahmad dan beberapa orang Arab berkata, asma atau nama itu hanya untuk Allah, tidak boleh untuk yang selainnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seseorang yang sama dengan Dia? Quran Surat Maryam ayat 65. Artinya,
Setiap asma Allah mencakup dirinya juga yang lainnya, bersifat hakiki untuknya dan majazi bagi yang lain kecuali nama Allah. Nama itu dikhususkan hanya untuknya. Di dalamnya terkandung makna rububiyah atau ketuhanan, dan seluruh roh makna ini tercakup di dalamnya. Nama Allah memang benar-benar sempurna. Jika hilang huruf alif, yang tersisa adalah lafaz lillahi, untuk Allah. Jika hilang huruf lam pertama, yang tersisa adalah lafaz lahu, untuknya. Dan jika dari lafaz lahu itu dihilangkan lamnya, yang muncul adalah lafaz huwa atau dia. Nazir bin Syamil berkata, lafaz Allah diambil dari kata at-ta'alluh yang berarti ibadah. Ulama yang lain berkata, lafaz itu diambil dari kata al-illah, berarti yang menjadi sandaran. Ada juga yang mengatakan bahwa lafaz itu berarti al-muhtajib atau yang menutupi. Sebagian ulama mengatakan bahwa dua nama dalam firman-Nya yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim berarti satu, yaitu yang mempunyai rahmat. Keduanya merupakan sifat dari zat. Ada juga yang mengatakan nama itu berarti mengabaikan hukuman bagi orang yang berhak menerimanya dan memberikan kebaikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Keduanya pun termasuk sifat perbuatan. Ada juga yang membedakan antara keduanya. Sebagian mengatakan lafaz Ar-Rahman dimaksudkan untuk mubalaghah, yang berarti bahwa rahmatnya meliputi segala sesuatu. Adapun Ar-Rahim menempati urutan di bawahnya. Sebagian ulama yang lain mengungkapkan Ar-Rahman berarti bersifat lembut kepada seluruh makhluk, baik mukmin maupun kafir, baik maupun jahat. Dia menciptakan dan memberikan rahmat kepada mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, rahmatku meliputi segala sesuatu. Adapun Ar-Rahim hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman saja. Mereka mendapatkan hidayah dan taufik di dunia dan mendapat surga serta penglihatan kepada Allah kelak di akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan kepada orang-orang mukmin Allah sangat menyayangi. Dengan demikian
Ar-Rahman berlafaz khusus dan bermakna umum. Sebaliknya, Ar-Rahim berlafaz umum dan bermakna khusus. Maksudnya, Ar-Rahman bersifat khusus dari segi bahwa tak seorang pun boleh disebut sebagai nama itu kecuali Allah, dan bersifat umum dari arti bahwa Dia memberikan rahmat kepada segala sesuatu yang ada melalui jalan penciptaan, pemberian rezeki, manfaat dan pemeliharaan. Adapun Ar-Rahim bersifat umum karena makhluk boleh menggunakannya melalui penggunaan arti, karena lafaz itu berarti kelembutan dan kesesuaian. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an mengatakan, keduanya merupakan dua nama yang mengandung makna yang sangat dalam. Salah satunya mempunyai kedalaman yang lebih. Mujahid mengatakan, Ar-Rahman untuk penghuni dunia, sedangkan Ar-Rahim untuk penghuni akhirat. Di dalam doa disebutkan, Ya Rahmanad Dunya, Ya Rahimal Akhirah. Ad-Dahaq mengatakan, lafaz Ar-Rahman lebih ditujukan kepada penghuni langit. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menempatkan mereka di 7 langit, membuat mereka tunduk dan patuh, serta menjauhkan mereka dari berbagai kemaksiatan. Sedangkan Ar-Rahim ditujukan kepada penghuni bumi, yang kepada mereka telah diutus para rasul alaihimussalam dan diturunkan beberapa kitab. Ikrimah menyebutkan Ar-Rahman dengan 1 rahmat, sedangkan Ar-Rahim dengan 100 rahmat. Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Inna Allah azza wa jalla mi'atu rahmatin wa annahu anzala minha rahmatan wahidah ilal ardi faqasamaha baina khalqihi fabiha yata'atafuna wa biha yatarahamun wa akharu 99 li nafsihi yarham biha ibadahu yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla yang maha perkasa lagi maha mulia mempunyai 100 rahmat, dan Dia menurunkan 1 rahmat ke bumi, kemudian membaginya di antara makhluknya. Dengan rahmat itu mereka saling mengasihi dan saling menyayangi. Sedangkan 99 rahmat lainnya adalah untuk dirinya sendiri. Dengannya Dia menyayangi hamba-hambanya pada hari kiamat kelak. Dalam hadis lain disebutkan,
Sesungguhnya Allah menggabungkan yang satu dengan yang lain sehingga menjadi 100, dan dengannya Dia menyayangi hamba-hambanya pada hari kiamat. Ar-Rahman berarti jika diminta Dia akan memberi, sedangkan Ar-Rahim berarti jika tidak diminta Dia akan murka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man la yas'alillahi yaghdabu alaihi." Barang siapa yang tidak meminta sesuatu kepada Allah, maka Allah benci kepadanya. Seorang penyair mengungkapkan melalui sebuah syairnya yang indah, Allah akan murka jika engkau tidak mau memohon kepadanya, sedangkan anak cucu Adam jika diminta malah marah. Ar-Rahman berkaitan dengan pemberian rahmat kepada penyelamatan dari api neraka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadzakum minha. Dan kalian telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian darinya. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Adapun Ar-Rahim berkenaan dengan pemberian rahmat berupa masuk surga, sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian ke dalam surga dengan sejahtera lagi aman. Quran Surat Al-Hijr ayat 46. Ar-Rahman berkenaan dengan pengampunan segala macam dosa, sekalipun dosa besar. Sedangkan Ar-Rahim berkenaan dengan penerimaan ketaatan, sekalipun ketaatan itu tidak murni. Ar-Rahman pada orang-orang yang kafir atau ingkar kepada Allah, dan Ar-Rahim pada orang-orang yang bersyukur kepadanya. Ar-Rahman ditujukan kepada orang yang mengatakan Allah memiliki sekutu, sedangkan Ar-Rahim ditujukan kepada orang yang mengatakan Allah itu esa. Oleh karena itu, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Niscaya engkau akan mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Kalimat itu akan menjadi simpanan bagi orang-orang yang berzikir, keperkasaan bagi orang-orang yang kuat, benteng bagi orang-orang lemah, cahaya bagi orang-orang yang dilanda cinta, dan kebahagiaan bagi orang-orang yang rindu.
Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat penerang bagi jiwa, pencuci mulut, penerang kegelapan, penyempurna nikmat, penghilang kesengsaraan, dan kalimat yang hanya dikhususkan bagi umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla akan menyayangi orang-orang yang menentang syaitan, menjauhi pelaku maksiat, menghindari api neraka, memperbanyak kebaikan dan senantiasa berzikir kepadanya. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengasihi orang-orang yang berpegang teguh pada agamanya, kembali dan bertawakal kepadanya, serta menyibukkan diri dengan berzikir kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan menyayangi orang-orang yang zuhud di dunia dan mengejar kehidupan akhirat, bersabar atas musibah dan bersyukur atas nikmat yang diterima.